Damai sejahtera bagi kamu. Saya yakin tidak ada yang takut dan terkejut di sini. Dan semoga saja tidak ada yang menganggap bahwa yang di depan adalah hantu. Pater, para frater, bruder, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Cuplikan narasi Injil yang kita renungkan pada pagi hari ini mau menegaskan satu gagasan dasar ini, yaitu Kristus hidup. Yesus bangkit dan dia hidup. Itulah yang mau ditegaskan oleh Injil hari ini. Dan untuk mengatakan bahwa Yesus hidup dan dia mau menegaskan bahwa dia sungguh-sungguh hidup dan ada di antara para murid pada waktu itu, dia harus menampakkan diri berulang-ulang. Dan para penginjil menulis beberapa kisah penampakan Yesus mau menegaskan ini, bahwa Yesus itu hidup. Dia bangkit dan dia hidup di antara para murid pada waktu itu dan hingga saat ini. Dan Yesus mau menegaskan bahwa dia hidup itu dengan beberapa hal. Dalam teks Injil hari ini, pertama dengan menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu. Dan dia katakan, saya bukan hantu, saya seorang pribadi yang dulu pernah kamu kenal, memiliki tubuh, memiliki daging. Dia katakan, lihatlah tangan dan kakiku, lihatlah lambungku. Dia hidup. Tetapi para murid juga waktu itu masih bingung, masih ragu-ragu, benar tidak depan. Karena itu Yesus tanya lagi, adakah padamu makanan? Mereka huru-hara tulis sana sini langsung. Kebetulan tinggal 2 potong ikan. Kasih 1. Dan Yesus makan di depan para murid. Dia makan ikan. Untuk menunjukkan, menegaskan bahwa dia hidup. Dia ada bersama dengan para murid. Dan penampakan-penampakan dikisahkan oleh para penginjil mau menegaskan ini, bahwa Allah telah membangkitkan dia dan dia hidup ada di antara kita. Itu gagasan yang pertama. Lalu perjumpaan dengan Kristus yang hidup ini mengubah kisah hidup para murid. Jadi perubahan dengan Kristus yang hidup ini mengubah kisah hidup mereka. Perubahan yang pertama adalah mereka diminta supaya kembali ke Yerusalem. Teks yang kita baca hari ini adalah lanjutan dari kisah 2 murid ke Emmaus. Mereka karena merasa gagal, merasa impian mereka sudah selesai, sudah sirna, sudah porak-poranda bagai rumah-rumah yang diterjang badai Surojani. Hilang semuanya, mati. Dalam keadaan seperti itu mereka pulang kampung, pulang ke Emmaus. Dan dalam perjalanan itu Yesus membuka mata mereka dalam kisah pemecahan roti. Dan mereka dengan pengalaman perjumpaan Kristus yang hidup itu, mereka kembali ke Yerusalem. Mengapa mereka harus kembali ke Yerusalem? Dan mengapa mereka harus kembali ke Yerusalem dan dari Yerusalem? Karena Lukas selalu memberi kepentingan tentang Yerusalem. Kalau kita membuka Injil Lukas dari bab 9 sampai dengan bab 19, itu adalah kisah perjalanan Yesus ke Yerusalem. Yerusalem menjadi puncak karya keselamatan. Dan Yerusalem menjadi titik perangkat awal karya keselamatan itu disebarkan ke seluruh dunia. Jadi dalam Lukas, baik dalam buku pertamanya Injil maupun buku keduanya para rasul, kisah para rasul, dia sangat menekankan Yerusalem. Karena itu dalam kisah hari ini dia mengatakan bahwa para murid itu kembali ke Yerusalem. Dan dari Yerusalem mereka mewartakan Kristus yang hidup itu. Jadi pengalaman perjumpaan dengan Kristus yang hidup mengubah kisah hidup para murid. Dari kematian harapan sambil memiliki harapan yang baru. Dan yang kedua, perjumpaan dengan Kristus yang hidup ini juga membuat para rasul itu berani mewartakan. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar kisah bagaimana
para murid diwakili Petrus dan Yohanes dan teman-teman lain dengan gagah berani mewartakan bahwa Kristus itu hidup. Bahwa Yesus yang kamu bunuh, Allah telah membangkitkan dia, dan tentang itu kami adalah saksi. Kami adalah saksi. Dan itu mau menunjukkan bahwa Yesus itu hidup. Dan perjumpaan dengan Kristus yang hidup itu mengubah kisah hidup para murid pada waktu itu. Dan Yesus yang hidup, yang diwartakan oleh para murid waktu itu, hingga saat ini hidup dan tinggal di antara kita, menemani kisah hidup kita. Dalam kesulitan dan tantangan apapun, Yesus ada di sana. Allah tinggal berjalan dan menemani kisah hidup kita. Mungkin saat kita saat ini membagi-bagi bantuan kepada para korban badai Seroja kemarin, mungkin kita masuk dalam kenyataan hidup mereka. Kita mencoba masuk dalam situasi yang mereka hadapi. Bagaimana mereka kehilangan harapan, rumah tidak ada, harta benda yang mereka punya semuanya hilang, dan macam-macam kesulitan yang mereka hadapi. Dan tentu juga kita sendiri juga sebagai korban di sini juga kita menghadapi. Tapi dalam situasi sulit seperti ini, jangan pernah kehilangan harapan, jangan pernah patah semangat, karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Para murid pun, meskipun mereka mengalami tantangan dan kesulitan saat mewartakan bahwa Kristus hidup, tapi mereka tidak pernah angkat tangan, mereka tidak pernah lari, mereka tidak pernah meninggalkan kesaksian mereka. Malah semakin membakar semangat mereka untuk mewartakan bahwa Kristus hidup. Yesus yang kamu bunuh, Allah telah membangkitkan dia, kami adalah saksi. Dan mereka bersaksi dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya ingin menutup renungan kecil sederhana ini dengan kata-kata Paus Fransiskus dalam Christus Vivit. Ini ada ajakan apostolik yang Paus tujukan kepada orang-orang muda. Dia menyampaikan 3 kebenaran fundamental yang mesti kita akui, yang mesti kita pegang dalam hidup. Tentu saja bukan kepada orang-orang muda, tetapi kita semua. Kebetulan di sini orang-orang muda lebih banyak juga. Kebenaran yang pertama itu adalah Allah mengasihi kita. Paus katakan, Allah mengasihi kalian. Apapun situasi hidup kita, apapun situasi atau pengalaman hidup kita, Allah mengasihi kita. Dan dia mengasihi kita secara tak terbatas. Dia mengasihi kita tanpa ada pertimbangan. Dia mengasihi kita karena dia mengasihi kita. Lalu kebenaran yang kedua, bahwa Kristus itu menyelamatkan kita. Allah yang mengasihi kita, dia tidak tinggal sebagai Allah yang jauh, tetapi dia membuka diri sebagai Allah yang berjalan, menemani dan menyertai hidup kita. Dan puncak penyertaan Allah ada di dalam diri Yesus Kristus. Dia mengutus putranya sendiri untuk apa? Untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, untuk mengangkat martabat kita menjadi putra-putri Allah. Dan dia menyelamatkan kita. Yesus menyelamatkan kita. Apapun situasi hidup kita, apapun pengalaman hidup kita, dia menyelamatkan kita. Itu kebenaran yang kedua. Dan kebenaran yang ketiga yang selalu punya kaitan dengan 2 kebenaran pertama tadi, bahwa dia hidup. Kristus itu hidup. Jadi Kristus itu bukan satu pengalaman masa lalu, tetapi dia adalah satu pengalaman di sini dan sekarang ini. Dia hidup. Dia menemani kisah perjalanan hidup kita. Semoga saja kita tidak seperti para rasul yang masih ragu-ragu dan menganggap hantu dan lain-lain. Tapi Kristus itu selalu hidup. Dia tinggal berjalan dan menemani kita dalam kesulitan apapun yang kita hadapi. Mari kita selalu mengalami Allah yang berjalan, Allah yang menemani, Allah yang menyertai kita. Semoga rahmat Tuhan bantu kita sekalian.